Aku Teresia Sharon, kenapa kalian perlu dengar aku? Kenapa aku perlu sharing seperti ini? Emangnya siapa aku? Aku founder dari Dream Woman Academy. Aku juga pernah masuk Miss Universe Indonesia tahun lalu. Terus menulis buku Becoming Your Dream Woman yang akan launching bulan ini. Jadi sesi hari ini juga akan fondasinya adalah dari buku yang aku tulis. Jadi aku akan sharing bagaimana sih cara kita bertransformasi menjadi versi terbaik diri kita, menjadi wanita impian kita semuanya. Aku juga suka bikin konten tentang woman empowerment, wellness facilitator. Aku suka facilitate sesi-sesi kayak meditasi, yoga, tentang kesehatan, workout juga, public speaker. Dan yang terpenting di antara semua hal-hal pencapaian ini, siapa diri aku yang sebenarnya? Yang paling penting adalah aku adalah pemimpin atas kehidupan aku sendiri. Aku hidup dengan tujuan, aku percaya diri, otentik, dan mencintai diri aku sendiri. Tapi sebelum itu, flashback dulu 5 tahun yang lalu atau pas aku sekolah gitu ya. Kamu ingat gak sih teman mungkin pas di kelas nih, anak yang paling diem, anak yang nggak pernah ngomong apa-apa, yang nggak mau maju di kelas, yang nggak mau bersosialisasi, ini punya mulut tapi nggak mau ngomong. Itu aku. Aku anak yang dikenal paling pendiam dulu, pemalu, penakut, penurut juga. Aku nurut banget sama guru, nurut sama teman-teman bilang apa aku ikutin, nurut juga sama orang tua aku. Disuruh belajar, aku pas itu belajar rajin. Nah, tapi pas awal-awal aja, nilai bagus. Kenapa? Karena aku takut nggak diterima, aku takut tidak dihargai. Tapi walaupun aku udah nurut nih, aku minder banget. Aku insecure, nggak percaya diri, ngeliat orang berprestasi, ngeliat pencapaian orang lain, aku nggak seneng, aku cemburu, gitu, aku iri. Aku juga nggak tahu hidup mau ngapain, ngerasa jadi korban keadaan. Kenapa sih kehidupan aku kayak gini, gini, gini? Aku ngerasa nggak beruntung. Pernah juga dibully kayak dekil, gendut dulu aku gendut gitu. Hampir putus sekolah karena keuangan, ngerasa nggak diterima, dihargai, nggak dihargai, dan berusaha jadi orang lain. Jadi ngelihat pas sekolah atau ngelihat di sosial media lagi trennya apa, aku ikutin gaya bahasa mereka gimana, cara dress up mereka gimana, aku coba ikutin. Aku berusaha jadi perfect, tapi akhir-akhirnya kenapa ya aku masih minder gitu. Aku masih nggak percaya diri, masih sama-sama aja gitu. Mungkin ada satu titik pas aku SMA di mana looknya kelihatan beda, tapi ternyata dalamnya masih sama gitu. Dan aku juga ada di hubungan gak sehat, galauin, nangisin cowok, ngejar-ngejar cowok. Padahal hubungannya gak sehat juga gitu. Ya karena aku juga gak sehat. Fisik, mental, pikiran gak sehat. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana sih caranya bertransformasi menjadi versi terbaik diri kamu. Mungkin kamu relate sama versi diri yang sebelah kiri. Mungkin juga kamu oh aku tahu nih aku mengarah ke sini versi diri yang kanan ya dimana kamu udah hadir hari ini berarti kamu memang ada niat dan memang sedang mengarah ke versi diri terbaik kamu gitu. Oke, nah makanya kita akan bahas itu hari ini gimana caranya kamu bisa bertransformasi bisa glow up dari mau gimana pun mau seintrovert apapun kamu mau sependiam apapun kamu mau apapun hal-hal yang kamu kenal diri kamu, kita akan hopefully bisa kupas tuntas hari ini ya, bisa ngena sesinya. Di sini ada gambar-gambar cantik sekali ya, perempuan di pohon, atau di apartemen impian, di kota, atau perempuan lagi liburan. Sekarang aku mau di meditasi visualisasi ini aku mau mengajak kamu untuk membayangkan diri kamu, dream woman kamu seperti apa sih? Bayangkan diri kamu sebagai versi terbaik kamu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasain, apa yang kamu lakuin. Oke, sekarang teman-teman boleh ditutup matanya, ambil duduk yang nyaman, mau gimana pun. Kalau bisa duduknya tegak,
Boleh ditutup matanya, kita fokus sejenak beberapa menit untuk memvisualisasikan diri impian kita, diri terbaik kita. Boleh diam, fokus sama diri sendiri, fokus ke dalam diri, bernafas dengan tenang dari hidung. Rasakan juga, perhatikan juga apa yang kamu rasakan saat ini. Atau suara-suara di sekitar, ada suara apa. Sekarang teman-teman boleh inhale, tarik nafas dari hidung 4 detik. 1, 2, 3, 4. Ditahan 4 detik. 1, 2, 3, 4. Exhale dari hidung juga. 1, 2, 3, 4. Terus diulangi lagi beberapa kali dengan timing kamu sendiri. Bayangkan setiap nafas itu membuat diri kamu menjadi lebih tenang. Rasanya badannya lebih ringan, lebih bisa menerima, lebih damai. Mungkin rasa bersyukur bisa hadir di sini. Nah, sekarang boleh kembali ke nafas semula, masih ditutup matanya. Kita mulai visualisasinya. Sekarang bayangkan diri kamu sebagai versi terbaik kamu. Wanita impian kamu seperti apa? Gimana dia dress up, bagaimana dia berpakaian, dia tinggal di mana, gimana dia berkata-kata setiap hari, apa kebiasaan dia setiap hari, apa yang kamu rasain tiap hari, kamu excited bangun-bangun ngerasa penuh dengan tujuan, penuh dengan semangat, bahagia, terus apa yang kamu lakukan juga, apa pekerjaan kamu, mungkin pekerjaan impian, di mana kamu tinggal? Apakah kamu tinggal di kota, di apartemen, atau kamu tinggal di alam, dekat sama alam? Bayangkan sedetail-detailnya wanita impian kamu, apa yang dia lakukan, bagaimana mentalitasnya, bagaimana pemikirannya, gimana emosinya, gimana cara dia melihat dirinya sendiri dan dunia. Apa yang dia percayai tentang hidup. Nah, sekarang teman-teman bisa bayangin wanita yang ini, wanita impian ini, terus kamu bayangin diri kamu yang sekarang. Jadi kamu bayangin ada dua orang cewek nih, berhadap-hadapan. Versi diri kamu di masa depan, yang impian kamu, dan versi diri kamu yang sekarang. Ternyata kalian sudah bertemu, sudah bertatap muka, lihat mata ke mata, eye contact. Nah, apa yang mau kamu bilang? Diri kamu yang sekarang ke diri kamu di masa depan. Kalau itu tadi dikirim uangnya pas 41.000. Ada yang udah 9.000. Oke, kita 142. Misalnya kamu bisa peluk versi diri kamu yang di masa depan, peluk versi diri kamu yang sekarang. Apa yang akan dia bilang? Kamu pasti bisa menjadi wanita ini. Kamu pasti bisa menjadi aku. Bersabarlah, bertindaklah, anggaplah
Kamu udah diri kamu di masa depan. Terus sekarang boleh bilang terima kasih kepada diri masa depannya sudah muncul di dalam bayangan aku. Nah, perlahan boleh kembali ke momen sekarang dan perlahan boleh dibuka kembali matanya. Oke, sampai ada yang nangis ya. Sangat dalam. Ini kita baru mulai loh. Oke. Keren, keren. Bagus, bagus. Jadi transformasinya nih semakin dalam gitu. Langsung bertransformasi habis ini. Oke, next, next. Next, kita melakukan games dulu. Games, tes, tes gitu. Self-growth assessment. Kayak sejauh mana sih kamu udah dalam perjalanan pengembangan diri kamu? Kamu boleh scan QR-nya. Ini ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan memberitahu kamu ada di fase mana nih sekarang. Nah, aku share linknya juga. Mungkin teman-teman ada yang nggak bisa scan. Ya, bisa. Ye. Ayo diisi dulu. Kita gunakan beberapa menit ini untuk meningkatkan kesadaran diri kita dari panduan yang sudah diciptakan. Asik. Jadi, section pertama, bagian pertama itu ada fokus kayak bertanya untuk meningkatkan kesadaran apakah aku sudah hidup sebagai diriku yang asli. Nah, ini kan ada statement-statement. Kamu bisa jawab dengan jujur. Kalau misalnya statement ini betul, kamu bisa jawab 5. Kalau misalnya enggak nih, enggak sesuai, aku ngerasa aku udah bisa jadi diri aku sendiri. Oke, pilih yang nomor 1. Nah, yang kedua nih, aku belum benar-benar tahu apa yang aku mau dalam hidup ini. Kalau misalnya setengah-setengah, jawab 3. Kalau misalnya emang benar, jawab 5. Kalau aku udah tahu apa yang aku mau, oh, bagus, nomor 1. Aku sering membandingkan diri aku dengan orang lain, aku ngerasa kurang. Mungkin ini kadang-kadang gitu ngerasa kayak gini. Oke, 3 atau 2, nggak terlalu ngerasa, tapi kadang-kadang. Aku sulit berkata tidak, sering mengorbankan diri demi kesenangan orang lain. Ya. Misal teman-teman udah selesai, ini nanti dapet laporan gitu yang sudah dimasukkan di dalam Google Drive dari scorecard ini. Jadi semakin tinggi skor kamu yang totalan yang secara general itu secara umum, semakin tinggi skor kamu semakin besar potensi untuk mengalami transformasi dan kebangkitan diri. Asik. Semakin rendah skor kamu, semakin kamu udah mewujudkan energi dream woman di dalam hidup kamu. Nah, ini juga ada kasih tahu nih gimana tipsnya kalau misalnya kamu ada dalam tahap ini. Ternyata aku nggak nyangka pertama-tama kalau aku sudah berkembang itu melalui dari tes ini aku jadi mengerti aku sudah bisa berkembang itu. Jadi aku teman-teman sekalian buat yang belum pernah aku udah join di Dream Woman Community selama 1 bulan dan ternyata selama 1 bulan itu sudah sangat amat berprogres ternyata yang pertama itu. Terus yang kedua kalau dari notesnya ini itu ada yang perlu dilatih lagi mungkin lebih sering mengingat-ingat ya mensyukuri diri sendiri itu sama um, jangan lupa buat Sorry Kak, caranya konsistensi gimana Kak? apa ya caranya. Mensyukuri diri sendiri itu maksudnya gimana? Dalam hal kamu gitu loh. Oh, enggak. Ini aku lagi bacain kalau dari notesnya Kak Tere yang di PDF-nya ternyata aku masih harus ingat buat mensyukuri diri aku sendiri gitu. Yang maksudnya Yang bersyukur kurang atas progresnya gitu, mengakui ya gitu. progresnya. Terus itu kadang-kadang memang mungkin aku masih suka lupa dan kurang. Terus yang perlu dikembangkan lagi kayaknya lebih banyak berkomunitas supaya aku lebih konsisten lagi. Soalnya kembali lagi kadang-kadang aku eh, kayak pengen nyerah tapi atau balik ke masa lalu
Tapi dengan adanya Dream Woman Community, itu kayaknya ngebuka aku jalan juga buat aku cari komunitas lain yang lebih bikin aku berkembang. Soalnya agak sharing sedikit, aku nggak mau jadi kayak cuma cari komunitas, masuk komunitas cewek-cewek itu yang dalamnya ujung-ujungnya ya udah kayak arisan, terus ya udah malah ngegibah. Aku nggak mau kayak gitu gitu. Jadi awalnya aku pikir nggak ada komunitas yang sepositif itu, ternyata ada gitu. Terima kasih Kak Tere. Dari aku gitu aja, sekian. Makasih. Terima kasih Kak Maria. Keren-keren. Next Kak Mer. Oh, Sama Mer Maria gitu ya. halo teman-teman. Salam kenal. Aku baru gabung seminggu atau 2 minggu ya di sini. Aku Eh, baru sehari, Kak. Tenang. tapi seru. Kamu akan betah di sini. Eh, jadi tadi aku tuh udah ngisi tes dan aku dapat skor 90. Ya, jadi agak tinggi ya. Dan ini hal yang aku catat yang benar-benar aku harus apa namanya harus meriset ulang pikiranku, pola pikirku adalah 3 pikiran yang menghambat yang sering muncul dan tulis lawan dalam bentuk self-talk yang lebih positif. Jadi aku tuh dari dulu suka memarahi diri aku sendiri, apa namanya, underestimate diri aku sendiri. Jadi ini sih yang aku lihat apa namanya harus mengganti dengan self talk yang lebih positif. Kemudian detox energi dan lingkungan. Siapa daftar orang atau lingkungan yang bikin aku merasa lelah secara emosional karena di usia aku yang semakin usia ini ya, jadi teman-teman itu makin circle-nya makin sempit, makin sedikit. Jadi aku selalu menerima siapa aja yang datang ke aku, ngajak aku ketemu atau main, walaupun sebenarnya tuh nggak begitu cocok ya, tapi aku berusaha cocok-cocokin gimana, paham ya maksudnya ya. Aku berusaha melihat sisi positif ini. Cuman setelah itu pasti ada aja kok rasanya setelah ketemu capek itu kan. Mungkin akan aku kurangin akan aku kurangin aja intensitas ketemu dengan teman-teman yang sebetulnya aku nggak begitu sefrekuensi. Udah sih itu aja sih Kak yang aku benar-benar lihat dari hasil tesku ini dan tips yang cocok buat aku. Terima kasih Kak Mer. Sama-sama. Semangat bertransformasi. Amin. Oke. Amin. Next tadi Kak Vira jadi mau sharing? Boleh? Yuk, satu orang lagi nih. Habis itu ini sesi selanjutnya. Masih ada kok sesi tanya. Silahkan. Halo Kak Tere, makasih udah diberi kesempatannya. Waktu Ya. aku ikut tesnya, aku dapat skor 80. Ya, yang bisa aku nilai dari diriku itu sebenarnya kayak lebih ke ini sih, apa? Ada sisi people pleaser-nya, kayak aku tahu apa yang aku tuju, tapi kalau sama aku bersama dengan orang yang lebih dominan dari aku itu kayak rasanya masih belum bisa ngelawan gitu loh. Jadi kayak masih tegasnya masih kurang gitu. Terus ya untuk konsistensinya mungkin masih belum apa udah udah ngejar, alhamdulillah udah berhasil, tapi yang ada itu makin kayak keras sama diri sendiri dan berujung sampai sakit. Jadi itu yang masih perlu aku tone down lagi. Itu sih. Oke, next. Sesi kali ini asik difondasikan oleh buku yang aku tulis, Becoming Your Dream Woman, untuk perempuan yang siap mencintai dirinya dan menata ulang takdirnya. Nah, dream itu sendiri ternyata ada artinya. Itu aku yang ciptakan framework dream. Itu D-nya ada discover your true self, menemukan diri kamu yang asli. Mungkin kadang kita
mengenal diri kita kayak gini, apakah itu diri kita yang sebenarnya atau itu diri kita yang kita izinkan dibentuk oleh orang lain. Jadi ya, itu yang pertama, fondasi untuk menjadi diri kamu, versi diri kamu yang terbaik adalah kamu perlu tahu dulu siapa kamu sebenarnya gitu. Sehingga kamu bisa lebih belajar dan semuanya menjadi lebih sesuai gitu loh sama apa yang benar-benar kamu mau, bukan yang ikut-ikutan aja nih yang lagi tren apa. Terus ada R, reframe your beliefs, di tata ulang kepercayaannya, kepercayaan kamu terhadap diri kamu sendiri, kepercayaan kamu terhadap kehidupan kamu, kepercayaan kamu juga terhadap teman-teman kamu, terhadap orang-orang seperti apa, karena semuanya itu bermula dari kepercayaan kehidupan kita. Terus ada yang empowering habits, apakah kamu sudah punya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung kamu menjadi versi terbaik diri kamu? Ada act with confidence dan courage. Jadi kayak gini, kayak berani speak up, berani mengambil ruang diri kamu sendiri, berani say no, berani set boundaries. Terus ada manifest your dream life, mewujudkan kehidupan kamu. Ini kayak, oke, aku udah punya kepercayaan yang baik, aku udah tahu nih diri aku tahu apa yang aku mau. Gimana sama aksinya? Apakah kamu sudah mewujudkan? Apa benar-benar tindakannya sudah selaras nih sama pemikiran kamu, sama kata-kata kamu? Ataukah kamu cuma afirmasi dong setiap hari? Nggak ada artinya dong. Jadi kayak aku doa setiap hari, tapi berharap ada yang nolongin aku. Nggak ada. Sampai nenek-nenek nggak ada gitu. Jadi take action. Terus ada woman, kita ada berbicara tentang kekuatan kita sebagai perempuan. Sayangnya karena keterbatasan waktu, aku tidak bisa membahas semua yang ada di dalam buku ini. Padahal pengen banget bisa sharing sebanyak-banyaknya. Jadi untuk hari ini aku akan share 3 poin pertama, yang D, R, dan E. Oke, kita langsung mulai. Nah, apa nih? Ada gambar bawang, ada gambar topeng, ada gambar nangis, apa nih? Sebelumnya aku mau tanya dulu ke teman-teman, apa sih yang kamu percayai tentang diri kamu? Kayak biasanya kamu deskripsiin diri kamu kayak gimana? Misalnya kayak introvert, aku kenal diri aku sebagai orang yang introvert, atau aku orangnya nggak konsisten. Gimana nih? Coba boleh di-type di chat, kita Aku lihat. people pleasure sih, Kak. People pleasure. Oke. Oke, Yuli nanya belum Q&A ya? Belum Q&A. Aku ingin terlihat kuat padahal dalamnya lagi penuh luka, kurang konsisten, introvert. Apalagi. Procrastination maksudnya sering menunda-nunda pekerjaan. Overthinking orangnya, trauma, minder, extrovert, dan nggak pede. Oke, overthinking juga kurang konsisten, introvert, nggak pede, takut buat ngeluarin pendapat atau suara sendiri, insecure, masih suka ragu. Oke, kenapa aku bertanya seperti ini dan kenapa ini ada bawang? Kita next slide. Nah, itu tuh kayak ini yang tadi kamu sebutin. Kamu kenal diri kamu sebagai yang suka nunda-nunda, mageran, introvert, pemalu, pendiam, pemarah, lemah, gagal, trauma, uangnya susah dicari, nggak ada rezeki nih, aku nggak seberbakat itu, aku orangnya nggak beruntung, gendut, kurus, kurang beruntung. Jadi sekarang bayangin kita tuh kayak bawang. Kenapa nih bawang? Jadi bayangin setiap label-label itu, pemalas, introvert, pemalu, pendiam, pemarah, lemah, itu tuh kayak kulit bawang kita. Nah, kulitnya tebal banget nih, bawangnya berkulit tebal. Banyak banget label-labelnya, dari mana, kayak dari orang tua, dari sekolah. Ini label-label yang aku dapet, dan aku kenal diri aku selama ini sebagai orang yang seperti itu. Pemalas, introvert, pemalu, pendiam, pemarah. Nah, semakin banyak label itu, anggapannya semakin banyak kulit bawang itu. Berat nih bawangnya. Nah,
aku mau ngajak kamu untuk bayangin, kan kamu bawang nih. Gimana kalau misalnya kamu kupas bawang itu. Jadi kamu kupas kulit bawang itu, label-labelnya kamu kupas, coba kamu lepaskan. Kalau misalnya kamu gak kenal diri kamu sebagai orang yang introvert, berarti apa nih sisi diri kamu yang lain gitu. Nah, semakin kamu kupas kulit bawangnya, berarti kulit bawangnya ini semakin bersih, jadi semakin clean, dan ternyata itulah versi diri kamu yang asli. Ternyata aku perlu kupas dulu nih label-labelnya. Nah, semakin bersih, semakin kamu kenal diri kamu yang asli. Jadi, sekarang udah ini nih, sejalan. Aku pertama-tama perlu ngapain? Perlu kupas dulu kulit bawang aku. Perlu di let go dulu, coba dihapus dulu labelnya. Kalau misalnya aku nggak kenal diri aku sebagai orang yang pemalas, kalau misalnya aku nggak nge-label diri aku sebagai orang yang introvert, aduh aku nggak bisa ngomong kayak gini, aku introvert. Nah, itu kan biasanya yang menahan karena label aku sendiri. Ternyata label aku sendiri loh, bukan karena orang nggak mau dengerin, orang nggak mau apa. Ternyata karena label yang aku punya selama ini. Sedangkan kita next slide, ini ada gambar-gambar wanita yang bermacam-macam. Ternyata kita tuh manusia adalah makhluk yang punya banyak dimensi nih, multidimensional namanya. Ternyata masih banyak versi diri kamu di luar sana yang mungkin belum pernah kamu temui sebelumnya. Selama ini kamu tahu diri kamu sebagai orang yang procrastination, pemalas, introvert, pemalu, pendiam, lemah. Aku suka gagal, uang aku suka susah dicari, aku nggak berbakat. Oke, itu mungkin satu versi diri kamu yang selama ini terbentuk dari lingkungan sekitar, dari masa lalu kamu, dari faktor-faktor lainnya. Ternyata aku masih belum sekenal itu sama diri aku. Masih banyak versi diri aku yang belum pernah aku explore. Jadi, explore lah, punya mentalitas penasaran. Jadi, kayak anak kecil lagi gitu. Anak kecil kan pengen selalu belajar. Kayak, kenapa ya bisa kayak gini? Aku pengen cari tahu gitu. Kayaknya masih ada nih yang bisa aku pelajari. Jadi, penasaran, pengen explore. Ini juga kenapa ada gambar monyet ya. Oke, ini kan monyet pakai kacamata. Bayangin, ini pakai kacamata nih kita, seseorang. Tapi kacamatanya ini selama ini ternyata buram. Nah, jadi kita nggak bisa ngelihat sesuatu yang benar-benar sesuatu gitu. Jadi ternyata selama ini ada kesempatan, ada segala impian kita tuh ada di depan mata gitu. Tapi kita masih pakai kacamata yang buram, yang mengandung semua label-label itu. Gimana kalau misalnya kita hapus nih, kok kita hapus, maksudnya kita lap kacamatanya, atau kita buka kacamatanya. Jadi wow, ternyata aku bisa ngeliat nih, versi diri aku, selama ini aku sudah menjadi wanita impian aku loh, cuma ternyata aku perlu lepasin aja labelnya, terus ya udah bertindak sebagai diri aku yang aku mau. Oke, aku mulai pakai label yang baru nih, misalnya aku ekstrovert kok, atau kayak aku berani kok bicara, aku orangnya pinter kok gitu, konsisten kok. Nah, mulai bertindak seperti itu tuh. Nah, kita tutup sesi yang pertama ini, yang Discover Your True Self, dengan penutup. Ternyata perjalanan paling jauh itu, mungkin kita pikir kayak, aduh aku udah ke Amerika nih, aku udah ke Kalimantan, aku udah ke Paris. Ternyata perjalanan paling jauh itu bukan perjalanan mengelilingi dunia, tapi perjalanan itu adalah perjalanan aku ke dalam diri aku sendiri. Wow, banyak banget hal-hal yang masih bisa aku explore dari dalam diri aku, masih bisa aku perbaiki. Gimana cara perbaikinya? Bisa dari melakukan kebiasaan-kebiasaan yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Kayak aku dulu, aku melabel diri aku sebagai orang yang introvert, aku pendiam, aku nggak bisa ngomong, nggak bisa bersosialisasi. Itu. Jadi aku mulai tanya ke diri aku, oke, kalau misalnya aku bukan orang yang kayak gitu, aku bisa kayak gimana ya? Kayaknya ada deh versi diri lain dari diri aku yang
bisa aku kembangkan. Nah, kita kembangin itu dari action. Jadi aku mulai bangun kebiasaan dari yang sebelumnya nggak pernah ngonten, aku jadi ngonten. Ini kerasa nggak nyaman nih awal-awalnya. Jadi kayak tiba-tiba belajar public speaking, tiba-tiba belajar bahasa Inggris. Ini bukan aku banget nih. Nah, coba dilepas dulu labelnya. Oh, ini kayak, oke, mungkin sekarang untuk diri aku yang dulu bukan aku banget, tapi aku bisa nih explore ini. Aku punya potensi nih di dalam sini. Apapun itu, mau dari nyanyi, mau dari bikin bisnis, ternyata aku bisa nih explore. Jadi ganti kebiasaannya, ganti juga lingkungannya, orang-orangnya. Pas itu aku sampai merantau selama 2 tahun dari Jakarta ke Bali untuk aku bisa benar-benar kenal siapa diri aku sih kalau misalnya aku nggak dikelilingi orang tua aku, kalau misalnya aku nggak dikelilingi teman-teman aku yang lama, aku nih orangnya kayak gimana? Nah, ternyata selama ini aku bersikap kayak gitu karena lingkungan lama aku nggak pernah keluar, aku nggak pernah keluar dari zona nyaman. Ya udah aku nggak tahu, aku taunya diri aku yang ini aja. Tapi kalau misalnya aku keluar dari zona nyaman nih, oh aku mulai explore, mulai ketemu versi diri aku yang baru tuh. Terus juga bisa ya dari lingkungan, mungkin sekarang belum bisa merantau ya bisa dari komunitas, bisa dari teman-teman online, bisa dari yang dikonsumsi ini berbeda, yang misalnya yang dilihat berbeda sekarang jadi konten edukasi, konten yang lebih menginspirasi. Jadi singkatnya seperti itu untuk discover your true self, menemukan versi diri aku yang sebenarnya. Langkah kedua, coba sekarang evaluasi kepercayaan-kepercayaan yang kamu punya. Tadi aku ada sempat tanya juga tuh. Nah, aku orangnya trauma. Misalnya aku melihat segala sesuatu sebagai gagal, aku trauma. Aku pikiran aku negatif nih. Nah, aku jadi nggak bisa damai karena ternyata aku nggak bisa berkembang, aku nggak damai, aku ngerasa aku melawan diri aku mungkin selama ini karena perspektif itu sendiri loh yang menghambat aku. Nah, gimana kalau misalnya aku ganti nih perspektifnya, perspektif lama, perspektif dream woman. Aku nggak percaya ada kegagalan di dunia ini. Aku nggak punya kata kegagalan di dalam kamus aku. Dan itulah kenapa aku berani untuk terus explore, aku berani untuk terus bangun sesuatu, aku berani untuk terus posting karena aku nggak menganggap kegagalan sendiri itu ada, jadi aku nggak menciptakan hal itu karena aku nggak percaya akan hal itu, jadi hal itu nggak ada di dalam kehidupan aku selalu lihat, oh ini pembelajaran nih, masih banyak hal yang bisa aku pelajari. Nah, aku juga nggak ngerasa aku trauma, aku ngerasa hal-hal yang mungkin aku nggak senangin itu adalah kesempatan aku untuk kenal diri aku lebih dalam. Kalau misalnya lingkungan aku dari awal udah perfect, aku nggak akan bisa ngomong kayak gini. Aku nggak akan bisa belajar, aku nggak akan bisa kenal diri aku lebih dalam, aku nggak akan bisa nulis buku. Kalau misalnya aku masih nge-label pikiran aku sebagai pikiran yang negatif nih, aduh aku nggak suka, jangan kayak gini dong. Jadi kan kita jadi nggak bisa berdamai kan biasanya. Mungkin bisa diubah lagi nih, di-reframe lagi, dilihat ulang, mungkin pikiran itu nggak selamanya negatif. Misalnya, aku orangnya suka tidur malam, terus aku melabel itu sebagai hal yang negatif. Tapi kalau misalnya emang pekerjaan aku, versi diri aku nih, aku ngerasa lebih kreatif, lebih produktif malam-malam, ya itu nggak negatif dong, itu mendukung aku malah. Jadi coba dievaluasi lagi labelnya, mungkin itu lebih ke pikiran yang kurang mendukung, ya udah aku tinggal ubah aja. Pengalaman yang buruk, ya lebih ke pengalaman yang nggak sesuai sama ekspektasi. Karena kita sendiri nggak tahu nih, ini pengalaman buruk atau baik. Kalau misalnya dari awal kita udah label ini sebagai pengalaman yang buruk, kita jadi udah tertutup duluan nih, dan kita jadi nggak bisa benar-benar belajar. Padahal kita tuh dimaksudkan untuk belajar nih hal ini, dapat pengalaman ini lagi. Tuhan bilang, aku mau kamu belajar. Tapi karena kamu udah label nih, aduh ini buruk, kenapa sih aku kayak gini gitu. Karena label itu sendiri ternyata menghalangi kamu untuk benar-benar ketemu versi diri kamu yang asli, yang tadi, yang kayak discover your true self. Terus ada, ya coba diganti pengalaman yang mungkin nggak sesuai sama ekspektasi. Oke, aku bisa explore apa yang bisa aku pelajari dari hal ini. Terus maaf biasanya
dimaksudkan kayak lebih ke menyuarakan kesalahan gitu kan. Kenapa aku nggak bilang terima kasih aja? Karena maaf kan lebih berfokus ke apa nih yang salah. Atau biasanya aku menaruh diri aku lebih rendah daripada orang lain. Atau aku ngerasa, ini orang perlu minta maaf, aku perlu ngerasa lebih tinggi daripada orang lain. Nah, kenapa nggak terima kasih aja? Terima kasih udah membantu, terima kasih udah mengerti. Jadi kan kita lebih fokus ke menghargai orang itu. Apa perilaku yang orang itu udah lakukan nih ke kita. Nah, tidak mampu. Mungkin selama ini kamu bukan nggak mampu, tapi kamu nggak pernah coba. Malu. Mungkin kamu bukan malu selama ini, tapi ya kamu kurang explore aja, kamu kurang take action aja. Kecewa. Mungkin ini kesempatan aku untuk meningkatkan diri. Takut. Takut, karena aku pernah ngerasa takut gitu. Ini adalah langkah aku menuju keberanian. Dan toxic, aku juga nggak pernah label orang sebagai toxic, karena kayak kalau misalnya aku udah label orang sebagai toxic, artinya aku ngejudge dong orang itu. Sedangkan aku percaya kalau orang-orang itu kan sama-sama berjuang nih, setiap orang berjuang, mungkin dengan caranya masing-masing. Dan menurutku aku nggak punya hak untuk nge-label itu sebagai toxic. Ya itu karena itu nggak kurang sehat aja, kurang selaras aja nih sama aku. Mungkin cara mereka berbeda dan ya udah nggak apa-apa. Gitu. Coba dievaluasi lagi nih perspektifnya. Nah, kenapa sih kayak gitu? Kenapa sih itu penting? Karena pada dasarnya segala sesuatu dalam hidup kamu tuh netral. Misalnya ada kebiasaan kayak gini, ada kejadian kayak gini. Nggak ada tuh emang udah didefinisikan dari awal ini pengalaman buruk, pengalaman baik. Ya itu label yang diciptakan manusia aja kan. Dari awal segala sesuatu itu netral. Sampai kamu yang memberikan makna terhadap hal tersebut. Berarti artinya kita tinggal ganti aja dong maknanya. Semuanya tuh bermula dari kata-kata kita. Misalnya nih orang toksik, aku nggak beruntung gitu. Nah, karena aku setiap hari berkata-kata seperti itu, makanya aku bisa punya pemikiran kayak gitu. Makanya aku bisa ngerasa kayak gitu, ngerasa nggak tenang, ngerasa nggak damai nih. Karena semuanya berawal dari kata-kata aku. Terus dari pikiran, aku punya pikiran kayak gitu, aku punya perasaan kayak gitu, jadi aku mengambil keputusan kayak gitu. Nah, karena keputusan itu diulang-ulang-ulang, akhirnya aku udah mikir aku mau ngambil keputusan ini, akhirnya aku bertindak seperti itu. Nah, tindakan yang diulang-ulang-ulang terus jadi kebiasaan, dan akhirnya itu yang membentuk realita kehidupan kamu. Jadi, ternyata sesimpel mengubah kata-kata kita aja loh. Sesimpel sadar kalau, oh ini kata-kata aku selama ini, mungkin aku bisa ubah. Ternyata mengubah kata-kata itu bisa mengubah kehidupan. Dari yang tadi, aku udah nggak nyebut kegagalan lagi nih. Aku udah nggak nyebut trauma lagi. Oh, ini pembelajaran nih. Ini kesempatan kenal diri lebih dalam nih. Nah, jadi kan kehidupan aku berubah. Oh, aku nggak ada nih, aku nggak ada gagal, aku nggak trauma. Ternyata aku belajar selama ini, aku mengenal diri aku lebih dalam, dan aku cuma kurang coba aja. Jadi kan pikirannya lebih selaras, tindakannya lebih selaras, kehidupan aku juga terbentuk seperti itu. Jadi semuanya bermula dari kata-kata. Ternyata kata-kata itu mengandung makna tersendiri yang ternyata lebih powerful, lebih luar biasa daripada yang kita duga. Gitu. Next, kita masuk ke sesi ketiga, yaitu empowering habits, kebiasaan positif. Di sini ada kebiasaan menjadi dream woman. Ada kebiasaan berpikir nih, dari awal-awal ternyata dari pemikiran aku. Coba dievaluasi lagi gimana cara aku berpikir. Coba mulai isi pikiran dengan afirmasi positif, dengan ide besar yang memberdayakan. Aku mulai afirmasi positif nih. Mungkin aku ngerasa, ini kayaknya bukan aku, nggak nyaman. Ya itu kan proses kita bertemu versi diri kita yang lain. Jadi coba kita mulai afirmasi positif, lebih konsisten, kita lebih fokus sama solusinya. Aduh, kenapa ya nih orang kayak gini, gini, daripada aku terus-terusan ngeluh, nih orang kayak gini, yang dimana nggak mengubah apa-apa, kenapa aku nggak fokus aja sama solusinya? Oke, apa yang bisa aku perbuat dari sini? Apa yang bisa aku ambil? Apa yang bisa aku lakukan untuk kejadian ini berubah? Fokus sama solusinya.
latih pikirannya untuk melihat sisi terang kehidupan, bermula dari kata-kata itu tadi sendiri, belajar berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh opini orang lain. Ini penting banget dan aku yakin ini relate banget, apalagi kita zaman sosial media sekarang, kayak kita buka TikTok, buka Instagram, buka sosial media, banyak banget opini yang beda-beda. Orang ngomong kayak gini A, orang ngomong kayak gini B, ini kontras nih. Nah, ternyata aku punya hak untuk menentukan mana yang benar, mana yang nggak benar buat aku. Aku nggak peduli nih influencer followersnya seberapa, aku nggak peduli orang setujunya sebanyak apa. Kan aku yang, ini kehidupan aku yang milih sendiri gitu. Belajar berpikir kritis, oh mungkin oke, itu dari pengalaman dia, belum tentu cocok di aku. Oke, mungkin boleh coba dulu awal-awal. Coba saring-saring apa yang cocok di kehidupan kamu, nggak perlu diturutin semuanya, nggak perlu diikutin semuanya, karena semua orang kan berbicara dari pengalaman mereka masing-masing. Kalian juga nggak perlu ikutin aku semuanya, aku juga berbicara dari pengalaman aku. Mungkin nggak cocok sama kalian, ya udah nggak apa-apa. Terus coba praktikkan gimana sih kebiasaan berpikirnya. Coba kita praktikkan meditasi, misalnya kita dengerin podcast, kita ikut webinar kayak gini, workshop kayak gini, baca buku self development, diskusi lintas budaya. Itu maksudnya lebih ke, misalnya aku belajar bahasa Inggris, itu kan di saat kita punya bahasa baru, pemikiran kita juga baru loh. Di saat sebelumnya aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris, aku jadi konsisten belajar bahasa Inggris, dan ternyata itu merubah cara aku berpikir, cara aku melihat sesuatu. Karena bahasa itu kan punya budaya sendiri, dan budaya itu punya kepercayaan yang beda-beda. Ternyata kepercayaan itu masih banyak. Terus ada journaling, ada refleksi diri. Selanjutnya, ada kebiasaan berbicara. Nah, gimana cara kamu berkata-kata terhadap diri kamu, terhadap kehidupan kamu, terhadap orang lain. Gunakanlah saring-saring kata-kata yang membangun untuk diri sendiri dan orang lain. Misalnya selama ini aku bilang, aduh kenapa ya aku gagal terus? Kenapa ya aku people pleaser banget? Kenapa ya orang kayak gini gitu. Gunakan kata-kata yang lebih membangun untuk diri sendiri, coba diganti kata-katanya. Karena kalau kita lihat dari orang lain lagi nih, misalnya kita tuh bisa nilai orang sesimpel dari gimana cara dia berkata-kata mendeskripsikan kehidupannya. Apa yang dia katakan gitu. Kita bisa lihat apakah nih orang benar-benar happy sama hidupnya. Kita bisa lihat apakah nih orang benar-benar percaya sama dirinya. Itu semuanya kita bisa lihat, bisa dengar dari kata-katanya. Terus evaluasi lagi yang tadi, cara kamu deskripsi diri dan kehidupan, misalnya, aku gagal, ini susah, coba diganti lagi perspektifnya, jadi aku bersyukur, aku belajar, aku dikuatkan oleh tantangan. Nah, balik lagi, kita perlu penasaran nih untuk bisa merubah label ini sendiri. Kalau misalnya kita udah punya pemikiran yang fix nih, aduh ini udah pasti fix, aku gagal, fix, ini susah, ini pasti udah nggak gampang gitu, udah fix selamanya gitu, nggak bakal berubah kehidupannya. Jadi coba lebih terbuka lagi untuk belajar. Ternyata masih banyak hal yang bisa aku pelajari, karena kata-kata adalah realitas. Jadi pilihlah dengan bijak. Selanjutnya, kebiasaan makan. Wah, ternyata kita bahas makan juga loh di sini. Apa nih hubungannya makanan? Ternyata makanan itu lebih penting daripada yang kita duga juga. Apa yang kamu makan hari ini menentukan bagaimana kamu merasa dan menjalani hari. Ada nggak sih teman-teman yang kayak dari pagi aja ngerasa udah mageran nih, udah kurang energi nih, Nanti kayak kemarin lagi. udah kurang energi nih. Ada nggak sih teman-teman? Kenapa ya aku ngerasa kayak lemes gitu, padahal masih pagi. Atau aku ngerasa kayak gini, ada kan, ada gak semangat gitu, jadi mikirnya jadi yang gak sesuai sama yang aku mau gitu. Ternyata makanan ini sendiri juga berpengaruh. Makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi makanan itu sendiri kan itu kita masukin ke dalam tubuh kita. Itu semua adalah bahan bakar untuk pikiran, emosi, dan performa kamu. Kalau misalnya kamu banyak makan goreng-gorengan, gula, yang berlebih ya, nggak bilang nggak boleh gula, nggak apa-apa gula itu ada manfaatnya juga.
bisa membantu kamu, bisa membuat kamu menjadi mudah lelah, jadi moody, jadi sulit fokus. Karena makanan itu kan mengandung energi. Jadi energinya junk food, energi gula itu membuat kita emang jadi mudah lelah, jadi moody, jadi sulit fokus. Ternyata berpengaruh itu. Atau misalnya aku jadi jerawatan, ternyata itu dari makanan aku loh. Mungkin aku udah banyak banget beli skincare, tapi aku masih jerawatan, aku masih kayak gini, kenapa? Ternyata ya mungkin dari makanannya. Sebaliknya, coba makan makanan yang bernutrisi, yang membantu meningkatkan energi, lebih stabil, mood positif, daya pikir yang jernih. Ini pengalaman kehidupan aku yang nyata juga. Dulu aku makanan favorit aku dulu Indomie. Aku bisa makan Indomie banyak banget. Terus aku nggak pernah makan sayur dulu. Nah, terus sampai aku ngerasa kayak, aduh, mau sampai kapan aku kayak gini? Akhirnya aku kayak capek. Terus perlahan aku ubah gaya makan aku. Mau nanya Kak, lepas Ya, dari Indomie gimana Kak? kenapa? Lepas dari Indomie gimana? Oke, ini diceritain nih. Ini kan perlahan dibangun kebiasaannya. Mulai dibiasakan lidahnya dengan dengan makanan yang lebih real food gitu, lebih ke aku nggak sebenarnya real food dan junk food itu sendiri biasanya bahannya sama loh, tapi gimana cara prosesnya. Biasanya kalau yang lebih sehat itu lebih ke di-grill, direbus, makanan-makanan yang asli yang memang dari alam. Ternyata itu energinya bisa membantu kita jadi lebih stabil, mood positif, daya pikir yang jernih. Aku jadi udah nggak jerawatan lagi nih, biasanya banyak yang nanya, skincare aku apa sih? Mungkin banyak yang nggak percaya juga, tapi aku biasanya cuma pakai lidah buaya. Lidah buayanya yang beneran aku ambil dari rumah tetangga. Bener-bener aku aplikasin, ya udah lidah buaya aja, aku nggak pakai skincare yang macem-macem. Dan ternyata itu semua karena makanan aku sendiri. Aku lebih ke makanan. Ternyata makanan itu bisa bikin rambut aku lebih sehat, lebih glowing, energi aku lebih stabil, moodnya lebih positif, daya pikir yang jernih. Nah, gimana bisa lepas dari Indomie? Tadi ada pertanyaan. Karena kebiasaan sih, karena perlahan dibangun kebiasaannya dari kecil-kecil, jadi lidahnya tuh udah kebiasa sama makanan yang lebih sehat. Jadi sekarang jadi ngerasa, oke, mungkin kayak beberapa bulan lalu, aku udah share di Dream Moment Community juga, aku banget Indomie. Tapi pas itu setelah itu aku malah ngerasa nggak enak gitu. Karena aku udah membiasakan diri aku sama makanan-makanan yang lebih bernutrisi. Jadi semuanya dimulai dari kebiasaan. Kenapa lah itu judulnya kebiasaan. Jadi coba dibiasakan misalnya, ya misalnya bolehlah peraturan 50% atau 80% 20%. Karena makanan yang sehat, tubuhnya jadi lebih kuat, jadi lebih awet muda, vitalitas tinggi, terus tubuhnya sehat adalah kendaraan utama kamu meraih impian. Kan, tanpa tubuh yang sehat, kamu nggak akan bisa menciptakan kehidupan impian kamu. Kamu nggak akan bisa mewujudkan apa yang kamu mau. Kamu nggak akan bisa berdampak. Semuanya dimulai dari tubuh kita sendiri dulu nih, kendaraan yang kita pakai untuk menjemput, mewujudkan kehidupan impian kita. Selanjutnya, ada kebiasaan bergerak. Ternyata bergerak itu penting banget. Kenapa? Karena tubuh kita pada awalnya emang dirancang untuk bergerak. Bukan cuma duduk-duduk aja. Kita bayangin manusia zaman dulu, mereka pasti banyak bergerak kan. Dan kayaknya mereka cenderung lebih sehat nggak sih? Dan ternyata emang tubuh kita dirancang untuk bergerak. Kalau misalnya nih, tadi teman-teman banyak yang bilang, aku overthinking. Overthinking itu kan biasanya kenapa kita bisa overthinking? Karena kita kebanyakan di kepala kita. Kita di kepala terus, di pikiran terus. Ternyata mengatasi itu adalah sesimpel aku bergerak. Aku misalnya olahraga, aku jalan di alam, jalan sore. Karena di saat kita bergerak, fokus kita jadi lebih ke tubuh kita nih. Sedangkan tubuh kita kan sangat terkoneksi dengan intuisi sama suara hati kita. Tubuh kita itu selalu berkata kejujuran. Apa yang kamu rasakan itu tubuh kamu memberikan sinyal. Kayak aku sempat sharing juga di Dream Woman Community. Aku pernah temenan nih, tapi
kenapa ya? Padahal kita bahasnya tentang pengembangan diri, aku bisa sharing kayak gini, tapi aku ngerasa lelah nih, aku ngerasa draining. Ternyata selama ini tubuh aku udah memberitahu aku, ternyata ini teman bukan teman asli aku, ini orang yang belum bisa menjadi dirinya sendiri. Itulah kenapa aku ngerasa energi aku kayak terkuras, karena aku udah berani jadi diri aku sendiri, sedangkan dia belum berani menjadi dirinya sendiri. Makanya tubuh aku ngerasa nggak enak nih. Nah, tubuh itu memberikan sinyal. Jadi di saat kita udah connect nih sama tubuh kita jadi lebih positif, kita jadi bisa lebih produktif. Karena gerakan rutin itu membantu menjaga metabolisme, memperkuat otot, tulang, serta memperlancar sirkulasi darah. Nah, pas kamu bergerak, kamu bukan cuma ngelatih fisik aja. Aku jadi body goals. Yes, itu satu bonusnya. Dari sekian banyaknya bonus. Ternyata kamu juga melepaskan stres, kamu meningkatkan mood, memperbaiki kualitas tidur. Jadikanlah gerak sebagai bagian dari hidup kamu. Apakah itu olahraga, kamu nari, kamu stretching, kamu jalan santai. Kan nggak perlu nih yang 5 jam gitu. Ya bisa 10 menit, 30 menit. Kan bisa kamu ubah gitu kebiasaannya. Misalnya aku bangun pagi scrolling, aku bisa memilih bangun pagi aku langsung bergerak. Aku jalan pagi dulu, misalnya aku kerja, terus oke aku ambil break, aku jalan dulu sebentar, jadi ya di saat kita punya niat yang lebih besar daripada alasan apapun, kita bisa lakuinnya. Jadi tumbuhkanlah niat itu. Tubuh aktif, fisiknya jadi lebih kuat, energinya lebih tinggi, pekat terhadap intuisi. Balik lagi, merawat tubuh artinya merawat kendaraan hidup kamu untuk melaju lebih jauh. Jadi kamu bisa semakin bersinar. Oke. Oke, ini last kebiasaan yang terakhir, yaitu kebiasaan bergaul. Coba evaluasi lagi lingkungan kamu. Apakah lingkungan kamu tuh orang-orang yang nggak percaya diri? Nah, pantas kan kamu nggak percaya diri nih, karena kamu dikelilingi sama orang yang nggak percaya diri. Kamu mengelilingi diri sama orang yang nggak berani take action. Ya udah kamu nggak akan berani take action karena kamu terpengaruh sama lingkungan luar kamu. Jadi kelilingilah diri sama orang yang menginspirasi, yang mendukung pertumbuhan. Lingkungan adalah cermin kebiasaan kamu. Pasti pernah dengar juga pepatah yang bilang, diri aku ditentukan dari 5 orang terdekat aku. Jadi coba dievaluasi itu. Hindari lingkungan yang gak sehat atau menghambat mimpi kamu. Evaluasi dan berani keluar dari circle yang tidak mendukung visi jangka panjangmu. Kalau misalnya kamu benar-benar menyayangi diri kamu akan berani untuk keluar dari circle yang emang udah nggak mendukung nih. Ada banyak banget juga tadi ada sempat testimoni dari member Dream Woman Community, dia bisa seberubah itu ternyata karena lingkungannya yang mendukung, lingkungannya yang setiap hari ngomonginnya tentang inspirasi, tentang perkembangan diri aku. Nah, lama-lama kan mungkin awalnya aku belum bergerak nih. Karena aku ngeliat teman-teman aku take action, aku jadi ini nih, jadi terpengaruh untuk take action. Ternyata sengaruh itu lingkungan. Tuh. Oke, kita tutup teori yang 3 tadi dengan quote. Kebiasaan yang kamu bangun hari ini adalah benih yang akan menumbuhkan kehidupan impian kamu di masa depan. Jadi bayangin kamu kayak lagi nanam pohon nih. Biasanya orang-orang fokus ke hasilnya, seberapa wow buahnya. Tapi ternyata kalau misalnya kita mau bangun pohon yang kokoh, kita perlu fokus ke benihnya dulu. Kita perlu fokus ke akarnya dulu. Apakah akar ini bisa benar-benar menopang diri aku, kehidupan aku, mimpi aku selama bertahun-tahun aku hidup sampai aku tua, atau aku udah langsung fokus ke hasilnya. Yang dimana aku belum tahu nih akar aku apakah udah benar-benar kuat. Akar itu maksudnya lebih ke fondasi. Apakah fondasi aku, which is yang tadi aku sebutkan, kata-kata, kebiasaan, pemikiran aku, apakah semuanya udah kuat? Baru nih aku bisa benar-benar melangkah menciptakan kehidupan yang benar-benar aku mau. Nah, jadi fokus aja nanam benihnya, nanam pohonnya, rawat, disiram setiap hari.
Nah, menyiram tanaman sama aja kayak kita setiap hari take action, punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan kayak tadi, sampai nanti kamu nggak berasa nih, oh, ini pohon udah, ternyata aku se-growing itu loh, tadi Kak Maria udah sharing juga, aku nggak berasa ternyata aku udah sebertumbuh itu, karena aku fokus menyiram tanaman aku setiap hari. Oke, next kita masuk ke Q&A session. Silahkan mengangkat tangan. Semoga ngena ya, Vivian. Oke, gimana nih sesi hari ini? Kak, sorry mau nanya, tapi penasaran. Ya, kenapa? Iya, lepas Indomie jadi picky eater nggak? Picky eater? Enggak sih, mungkin awal-awal aku kayak ketat gitu, kayak strict. Terus karena udah kebiasaan, kan ada balance-nya juga nih. Balance, aku mau mendengarkan diri aku juga. Aku pengen nurutin kayak keinginan aku juga. Enggak yang 100% kaku gitu lah. Ya, aku kalau misalnya aku memang kepengen, ya udah aku makan. Tuh. Oke, next. Kak Yuli, Kak Yuli. Silahkan. Iya, Kak Tere, terima kasih. Suaranya terdengar ya, Kak? Dengar jelas. Oke, ini ada berapa ya? Ya. Yang pertama, mungkin 2 atau 3 ini. Tadi saya sempat pada saat mengisi soal, itu ada kalimat, aku tahu aku ingin memberi dampak, tapi belum tahu dari mana harus mulai. Mungkin nanti Kak Tere bisa ngasih penjelasan atau insight-nya kayak gimana. Terus yang kedua, Kak, gimana caranya menjaga konsistensi? Kadang kita udah tahu kita mesti ngapain atau tiap harinya harus apa, kan punya jadwal ya. Kayak challenge yang kemarin kita buat tuh dalam sebulan ini, apa yang goal kita, atau maksudnya apa yang, untuk menuju impian kita lebih dekat, kita jadi punya kan poin-poinnya apa aja yang harus kita lakukan. Nah, tapi gimana caranya menjaga konsistensi itu? Karena kadang ada rasa lelah di satu hari, kemudian jadi agak menurun gitu kan, apa semangat kita, terus kadang mood juga kurang baik. Nah, mungkin Kak Tere punya tipsnya gimana menjaga konsistensi itu. Eh, apa ya? Mungkin sementara itu dulu, Kak. Oke, Ya, terima kasih makasih. pertanyaannya, Kak Yuli. Aku mulai dari, yang tadi ya, yang statement yang di scorecard tadi. Aku tahu aku mau apa, aku pengen berdampak, tapi aku nggak tahu mulai dari mana. Nah, panduannya gimana? Mulai dari aku bisa dulu, mulai dari hal paling gampang dulu. Dulu aku mulai perjalanan pengembangan diri aku, saat itu kayak berapa tahun yang lalu, pas COVID, aku mulai dari apa yang ada. Aku nggak langsung tuh melakukan hal yang wow. Aku mulai dari, oh ini ada buku nih, ya udah aku baca. Oh aku punya kesempatan untuk bikin konten nih, mumpung aku punya HP, ya udah aku bikin konten. Oh aku bisa belajar bahasa Inggris nih, sekarang banyak banget nih pelajaran um, platform-platform untuk belajar bahasa Inggris, atau aku ikut webinar kayak gini. Oke, aku ikutin gitu. Jadi manfaatkan apa yang ada dulu. Kadang kita fokus sama hal yang kita belum punya, tapi ternyata kita tuh udah punya banyak loh di dalam kehidupan kita. Mungkin ini waktunya untuk melihat apa yang di mana nih kita bisa mulai dulu. Ya dari diri kita dulu. Jadi biasanya kita alasan aja nih, aduh aku masih kurang budget, aku masih kayak gini-gini, kayaknya masih kurang perfect. Itu alasan aja. Nah, aku bisa mulai dari hal yang aku punya. Tuh. Yang itu, yang pertama, semoga membantu mulai dari yang aku punya. Yang kedua, konsistensi. Kadang aku ngerasa lelah, kadang aku kayak gini, gimana tipsnya biar aku lebih konsisten? Mulai terhubung juga sih sama yang tadi, mulai dari hal-hal terkecil. Tadi aku ada sebutin juga kayak 80-20 rule, maksudnya apa? 80/20, aturan 80/20. Misalnya sekarang kita ambil kebiasaan makan sehat gitu. Aku nggak yang, aku tuh masih fleksibel. Aku nggak yang 100% harus sehat, clean. Wow, sayuran hijau. Nah, aku masih sisipin sela-sela kesenangan gitu, sela-sela pleasure. Aku masih makan es krim, kadang aku masih makan donat, hal-hal yang aku mau gitu. Aku mau, ya udah aku makan.
Tapi 80%-nya hal yang mendukung energi aku, hal yang meningkatkan energi aku. Jadi nggak yang 100%. Biasanya 100% kayak kita mulai dari awal kita semangat banget nih, mau 100%, mau all out, mau totalitas gitu. Nah, biasanya ini malah nggak ngarah ke konsistensi. Jadi bisa disisipkan sela-sela bermainnya gitu, sela-sela yang menyenangkan aku, dikasih reward. Nah, di saat aku memberikan diri aku reward itu bisa apa aja, kayak misalnya aku makan makanan kesukaan aku baca buku kesukaan aku investasi ke kelas atau komunitas gitu. Nah, itu di saat kita memberikan diri kita reward yang kita mau, itu diri kita akan ngerasa dihargai. Dan di saat kita ngerasa dihargai, kita akan mau melakukan itu lagi. Nah, biasanya kita kan mengasosiasikan hal-hal yang bermanfaat, yang baik ini, misalnya makan sehat itu hal yang tidak menyenangkan. Ternyata kita bisa loh melepas label itu lagi, melepas label itu, jadi bukannya seharusnya aku makan sehat ya? Bukannya seharusnya makan sehat, afirmasi positif itu adalah hal yang normal. Kenapa aku selama ini menormalisasikan hal-hal yang tidak sehat? Mungkin ini waktunya aku melepas kebiasaan dan asosiasi itu. Jadi ada peran label juga, ada peran pemikiran juga, ada peran kata-kata juga. Kalau misal dari awal aku udah mikir ini nggak menyenangkan, aku nggak akan melakukan itu. Jadi konsistensi itu semuanya dimulai dari kata-kata juga, jadi aku mereward diri aku juga. Seperti itu. Semoga jelas, Kak Iya, Yuli. ya Kak Teri. Jadi terus nyemangatin diri sendiri ya dengan Iya, kata-kata positif tadi, terus jadi terbangun gitu, ya, nggak cuma diikuti kata-kata aja, diikuti tindakan juga. tindakan gitu. Oke, makasih Kak Tere. Terima kasih. Selanjutnya Kak Anggreni. Kak, sorry, mau nanya itu yang di ada yang beberapa ada yang nanya tuh Kak di apa namanya di komentar, kayaknya belum dibahas deh sama Kakak, sorry. Oke, boleh. Oke, Oke, silakan. Kak Anggreni dulu deh, habis itu baru ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Tere. Eh, Selamat malam semuanya, teman-teman dan Kak Tere. Happy banget bisa ikut webinar ini karena tadi nggak fokus tiba-tiba Kak Tere kirimin dan wow, fokus jadi seru banget, happy banget malam ini. Terima kasih banget Kak. Wah. Dan Anggre mau bertanya, gimana sih cara Kak Tere benar-benar mengenal diri sendiri dan jujur sama diri sendiri kayak sometimes kan kita bingung nih gimana cara kita jujur sama diri sendiri untuk benar-benar mengenal diri yang terdalam itu. Dan juga apakah Kak Tere sebelumnya punya trauma dan gimana cara Kak Tere mengatasi trauma tersebut sehingga Kak Tere lepas dari trauma itu. Karena kadang kan trauma itu membuat impact negatif ke diri kita ya, bahkan kadang bisa berdampak ke seharian kita gitu. Kira-kira Hmm, bagaimana cara Kakak mengatasi kedua hal tersebut? Terima kasih, Kak. terima kasih pertanyaannya. Sangat baik. Sangat wow, sangat daging pertanyaannya. Bagaimana cara aku mengenali diri dan jujur terhadap diri sendiri? Pertama-tama kenalin diri, yang tadi aku ada sempat bahas juga dari kebiasaan aku. Dari yang sebelumnya aku bertindak kayak gini sehari-hari, kayak bandingin diri, aku scrolling sosmed banyak-banyak, aku nonton drakor tuh pas itu, aku banyak banget nonton drakor sampai abis tuh, sampai nggak tahu mau apa lagi, sampai pas itu udah bingung mau ngapain. Jadi baca buku tiba-tiba random sih pas itu. Nah, jadi dari kebiasaan yang dilakukan yang berbeda, tindakan yang dilakukan berbeda, jadi aku mulai ketemu diri aku yang aku mau nih, mulai ketemu diri aku yang baru. Pertama tuh dari tindakan dan kebiasaan. Kedua dari lingkungannya itu sendiri. Aku sampai keluar dari lingkungan lama aku nekat-nekatin untuk merantau sendiri pas itu pertama kali, tinggal sendiri selama 2 tahun, aku bangun nih fondasi aku. Oke, aku ada di lingkungan baru, aku udah nggak denger nih suara-suara lama lagi. Ternyata ini loh diri aku yang sebenarnya selama ini. Ternyata selama ini aku hanya menggunakan kacamata yang burem
Dan aku sesimpel melepas kacamata itu. Melepas kacamata itu dari tindakan aku, dari lingkungannya. Nah, ini kan pas itu aku di Bali, aku merantau sendiri. Aku jadi ketemu orang-orang yang punya pemikiran yang sangat berbeda, latar belakang yang sangat berbeda. Ini karena akunya juga terbuka. Aku terbuka untuk belajar. Aku berani untuk menantang diri sendiri. Menantang diri sendiri juga penting. Aku berani nantang. Masa sih aku introvert? Masa sih aku nggak berani? Masa sih aku kayak gini? Nah, karena aku berani menantang diri sendiri, aku jadi berani untuk take action. Ini ada relate juga sama yang kejujuran. Semuanya juga bermula dari perspektif aku, dari kata-kata aku. Kalau misalnya dari awal aku udah ini connected juga trauma, aku udah melabel diri aku nih. Aku nggak bisa benar-benar take action karena aku punya trauma. Ternyata yang menghambat aku selama ini adalah label itu sendiri. Aku mengenal diri aku sebagai orang yang banyak trauma dan aku menggunakan itu sebagai alasan aku mengizinkan diri aku untuk menggunakan masa lalu ini untuk mendefinisikan masa sekarang. Padahal masa lalu itu kan udah nggak ini lagi, udah nggak real lagi. Oke, emang bener. Faktor-faktor dari masa lalu itu membentuk siapa aku sekarang. Tapi aku bisa memilih loh, setiap hari, setiap detik ini juga, aku bisa memilih hal-hal yang berbeda. Dan di saat aku memilih hal-hal yang berbeda, itulah aku bisa bertemu versi diri aku yang berbeda. Jadi aku belajar untuk melepaskan label-label itu. Aku nggak percaya sama kegagalan. Aku nggak percaya sama aku orangnya trauma. Aku percaya itu adalah kesempatan untuk belajar. Aku percaya itu adalah kesempatan untuk mengenal diri aku lebih dalam. Karena label aku udah berubah, aku bertindaknya juga bisa berubah nih. Aku jadi lebih bisa jujur ke diri sendiri. Aku jadi bisa take action karena pertama-tama aku udah melepas kacamata itu. Aku udah melepas label itu. Dari mana lepasinya? Dari peran lingkungan membantu yang tadi. Terus dari sosial media, siapa yang aku kelilingi setiap hari, bagaimana aku melihat diri aku. Jadi diubah lagi labelnya. Tadi juga ada impact negatif. Aku sudah mereframe itu jadi impact yang mungkin nggak selaras sama yang aku benar-benar mau. Karena negatif itu sendiri kan belum tentu negatif. Mungkin di satu sisi bisa bermanfaat. Misalnya kita ambil contoh begadang tadi. Begadang itu nggak selamanya buruk. Mungkin ada sih sisi tidak baiknya, tapi ada sisi baiknya juga loh. Mungkin aku lebih produktif saat malam-malam gitu. Jadi itu kan bisa jadi impact baik. Jadi aku menggunakan waktu malam-malam itu untuk aku misalnya menulis buku, untuk aku membuat karya, membuat musik, itu kan impact-nya baik gitu. Jadi seperti itu sih. Semoga membantu. Terima kasih Kak, sangat membantu dan membuka perspektif baru untuk Anggri. Makasih. Oke, next Kak Alia. Oh my God. Kenapa nih? Halo semua, selamat malam. Lagi ramai banget ya malam ini. Jadi malu buat nanya. Itu kan udah ada label lagi, malu. Enggak. Oke. Pertanyaan itu simple-simple aja, Kak. Karena aku tahu kan di sini tuh aku merasa memang aku yang nggak paling sih, tapi aku merasa aku tuh muda di antara kakak-kakak semua. Dan aku tuh mau nanya buat semua, buat Kak Tere dan yang lain, gimana opininya. Menurut kakak di umur segini, di umur aku 18 tahun, em, aduh langsung nervous. Wajar nggak sih Kak kalau kita tuh di saat kita berproses sendiri, itu kita kayak nggak punya teman, kita merasa nggak punya teman. Karena secara nggak sadar, lingkungan teman main kita itu kayak eh, udah jarang main, udah jarang sama kayak ada something yang bikin kita tuh juga malas sama mereka. Itu sih. Terima kasih Thank pertanyaannya, you. Alia, bintang kecil kita, bintang muda kita. Oke, ini pasti relate banget, teman-teman juga pernah mengalami.
apakah wajar aku 18 tahun aku berproses sendiri terus aku nggak relate dan aku jadi nggak banyak temen nih? Sangat wajar, sangat wajar. Em, aku sharing dari pengalaman aku dulu. Dulu pas aku mulai perjalanan aku mulai aware sama yang namanya pengembangan diri, temen aku jadi lebih dikit. Aku malah jadi banyakan sendiri pas itu. Aku sampai merantau ke Bali. Merantau, ini udah bilang berkali-kali. Merantau itu tujuannya juga karena aku udah nggak mau kenal sama teman-teman aku yang lama karena aku ngerasa ini udah nggak membangun nih, ini udah nggak selaras nih. Nah, jadi aku kesendirian itu ternyata nggak selamanya buruk. Kesendirian itu adalah keberanian. Berani untuk memilih diri aku sendiri, berani untuk stand out, berani untuk menjadi diri aku sendiri, berani untuk keluar dari lingkungan yang gak sehat. Itu adalah bentuk self love, bentuk cinta diri. Jadi sangat wajar awal-awal, dan menurut aku sendiri itu perlu banget pas awal-awal karena di kesendirian itulah kita benar-benar mengenal diri kita. Di kesendirian itulah kita benar-benar mendengarkan suara hati kita. Karena di saat kita sama orang lain, biasanya kita akan dengar ini opini orang lain nih. Misalnya makan, aku mau makan apa? Aduh, temen aku mau makan ini, ya udah aku ikutin. Temen aku mau kesini, ya udah aku ikutin. Jadi kita terbiasa untuk mendengarkan suara orang, kita nggak pernah sendiri dan kita nggak tahu apa yang diri kita benar-benar mau. Jadi sangat penting menurut aku, apalagi awal perjalanan pengembangan diri itu untuk sendiri, untuk mencintai dan menikmati kesendirian, karena disitulah fondasi aku bisa benar-benar kuat. Aku ke lingkungan baru, aku sendiri, aku nggak kenal, aku udah jauh dari keluarga aku ini, ya apa yang aku lakukan? Aku membangun diri aku membangun fondasi aku, sampai aku benar-benar yakin siapa diri aku jadi, um, sekarang mau ketemu siapa aja, aku tidak mengizinkan diri aku untuk terpengaruh hal-hal yang emang bukan buat aku. Karena aku pertama-tama juga udah nyaman sendiri, aku tahu diri aku, fondasi aku, sehingga ini fondasi akarnya udah kuat, mau diterbangin mau kayak gimana, akan tetap menjadi diri sendiri. Seperti itu. Semoga Makasih, Kak. oke. Oke, yang dari ini ya, dari chat wajar gitu. Keren sih perjalanannya. Nah, ya keren banget Alia, keren banget udah mulai dengan kesadaran penuh di umur 18. Mungkin boleh nambahin dikit nggak? Dikit ya. Boleh. Yang mau nambahin? Kak Alia, hebat loh, kamu umur 18 tahun udah berani ikut komunitas kayak gini gitu. Dan aku rasa itu awal yang baik untuk di usia kakak 18 tahun. Jadi karena aku join di Dream Moment ini 3 bulan kan. Dan di sini itu ada guideline yang cukup jelas menurut aku. Jadi Kak Alia tuh jadi bisa nge-track gitu loh, kayak bulan ini aku tuh ngapain aja, bulan depan tuh ngapain aja gitu. Karena dulu aku di usia kakak 18 tahun, aku jadi keinget, aku juga punya pemikiran sama Kak Alia, kayak wajar gak sih aku umur 18 tahun tuh ngerasa beda dari orang lain ya, terus kayak ngerasa kok kayaknya aku ngelakuin banyak hal, terus ngikutin apa yang aku suka dan segala macem, tapi aku belum dapat komunitas yang kayak gini nih, yang bisa bantu ngarahin aku gitu. Jadi dari awal 18 tahun udah ikut kayak gini tuh good start sih Kak gitu. Karena kita yang udah di atas 20 tahun nih, kita apa ya, udah ngelewatin masa-masa yang nggak enak. Terus kayak ya banyak faktor lah yang akhirnya membawa terutama aku join di Dream Woman Community ini gitu. Semangat Kak. Makasih banyak, Kak Angel. Oh, Boleh Keren. nambahin nggak? Boleh. Wanita di momen. Yes. Oke. Untuk siapa namanya? Kak Alia ya? Ya. Oke. Kak Alia, kalau Ya, misalkan bisa sendiri, mending sendiri. Karena kenapa? Aku udah pengalaman ditinggal skripsian bener-bener sendiri, 8 orang aku bantuin, terus tiba-tiba bleng, semuanya hilang. Terus abis itu, jadi kayak mulai kayak agak depresi gimana gitu. Jadi pada intinya kalau untuk pertemanan adanya aja gitu loh. Maksudnya lebih karena yang kayak jangan mikirin nantinya dia gimana ya sifatnya ke aku kalau misalkan aku bersikap seperti ini gitu loh.
Maksudnya kayak lebih ke arah yang kayak lebih ke arah yang diri kamu sendiri, jangan eh, ke efek dari orang itu gitu loh. Misalkan kalau misalkan kamu emang nggak mau temenan lagi sama mereka atau menjauhi mereka, ya udah, itu kan dari hati kamu kan, berarti itu ada sinyal gitu loh. Sinyalnya itu tubuh kamu sakit dengan cara stres gitu loh. Kalau di sifat-sifat mereka yang dianggap di tubuh kamu itu enggak bersamaan gitu loh. Gitu sih ya kalau menurut aku ya. Terus abis itu kalau untuk yang lebih ke arah nantinya kamu udah ke arah yang lebih ke arah ke profesional, ya udah balik lagi ke diri kamu sendiri gitu, jangan orang lain lagi gitu loh. Maksudnya lebih karena boleh temenan tapi diri kamu sendiri gitu loh yang diutamain gitu sih Kak. Thank Oh you. iya. Makasih banyak Kak Dina. Boleh nambahin juga nggak? Boleh. Banyak Oh my God, senang big sis banget. advice. Big Tuh sis banyak advice. tuh banyak, tenang aja. Udah banyak pengalaman. Banyak sister-sisternya di sini. Oke. Oke, gini ya. Menurutku semakin awal buat menemuin diri sendiri itu semakin baik. Soalnya kenapa? Karena kayak ya ini pengalaman aja ya. Aku kan 9 tahun dibully di sekolah, jadi kayak aku tuh nggak pernah punya temen. Dan itu kayak sama banget dibully juga ya. ngembangin diri aku. Dan ya, dan karena semakin berkembang ya, mereka semakin berusaha menghancurkan aku. Dan waktu kuliah dan mutusin buat ngerantau itu aku jadi kayak punya kesempatan banget buat kayak perbagi diri, punya temen yang baik. Dan itu sangat pengaruh banget buat aku buat berkembang banget gitu. Jadi oh ya, dan buat temen itu, temen tuh nggak selalu ada buat kita ya, dan kuncinya tuh ada tetap di diri kita sendiri. Jadi ya usahain selain nggak kepengaruh sama teman-teman, terus juga ya jangan jadi people pleaser aja sih, gitu aja. Ya kayaknya gitu aja dulu, makasih. Semangat ya Lia. Ya, makasih Kak Vira. Kamu mau nambahin Kak? Sorry. Boleh Boleh. nggak? Tadi kan ada yang nanya tentang diri sendiri kan ya. Caranya gimana? Mulai dari mana? Waktu itu aku lebih ke arah punya 100 pertanyaan untuk diriku sendiri. Kalau ada yang mau tentang pertanyaan-pertanyaan 100 biji itu, kalau misalkan ada yang mau nanti aku kirim. Tapi aku izin dulu ke Kak Teresia, boleh atau Boleh, enggak? silakan. Bagus banget. Jadi aku sebetulnya punya 500 lebih pertanyaan tentang diri sendiri. Mau Kak Dina. 100-nya itu tentang mengorek diri sendiri, 400-nya itu mengorek luka gitu sih. Tapi kalau misalkan emang mau 100-nya dulu, it's okay gitu sih. Tapi aku minta izin dulu nih, boleh apa enggak nih di-share sama Kak Teresia gitu sih Kak. Ya, terima kasih. Oke, kita lihat yang dari chat, ada satu pertanyaan. Kak, gimana overcome fear of judgment? Misalnya, seperti pengen nih sharing konten di sosial media, tapi ya selalu maju mundur karena takut dijudge. Ada nggak ya best practice-nya atau start dari hal kecil kayak gimana nih supaya mulai berani bersuara? Terima kasih pertanyaannya, sangat-sangat relate pertanyaan kayak gini, karena aku pun juga dari dulu nggak berani bersuara. Aku memilih untuk diam, aku memilih untuk ngikutin arus nih orang mau apa ya udah aku ikutin aja karena aku takut dijudge. Gimana caranya overcome fear of judgment? Yang kamu sebutin itu benar, start dari hal kecil. Aku start dari zona yang paling gampang buat aku, zona nyaman buat aku. Pas itu aku latihannya dari aku belajar bahasa Inggris. Lucunya ternyata aku belajar bahasa sekalian aku mengeksplor sisi diri aku yang belum pernah aku temui dan belajar berbicara nih. Jadi kan bahasa Inggris. Pas itu aku ada em, ketemu dari platform belajar bahasa Inggris namanya Episoden.
ketemu nih banyak teman-teman dari luar negeri. Jadi kan orang-orangnya orang-orang yang aku nggak kenal nih, lingkungan baru. Nah, dari sini aku jadi berani menunjukkan sisi diri aku yang baru. Jadi itu peran lingkungan baru sih. Ini perannya juga komunitas, banyak teman-teman yang di sini berani untuk menjadi diri sendiri yang asli karena di sini welcoming banget, safe space banget untuk menjadi diri sendiri apa adanya. Dan nah dari sini aku latihan setiap hari dari lingkungan baru ini, aku biasakan diri aku. Nah, perlahan karena aku udah menantang diri aku keluar dari zona nyaman melakukan hal ini, aku jadi mulai percaya diri nih. Oke, mulai ambil resiko, ternyata ah, diri aku jadi tahu, aku aman loh untuk speak up, aku aman loh untuk sharing konten, aku aman loh untuk berbuat kayak gini. Nah, karena diri kita tahu dan melihat kita udah melakukan itu, lama kelamaan dari yang sebelumnya orang-orang yang nggak kenal, ya udah aku jadi bodoh amat, jadi terbiasa gitu. Jadi mau orang mikir apa ya udah, karena pada akhirnya judgement itu sendiri kan adalah refleksi dari apa yang orang itu pikirkan tentang diri aku. Aku nggak ada judgement ke diri aku, dan itulah kenapa aku juga nggak ngejudge kalian. Kalau misalnya aku penuh judgement ke diri aku akan ngejudge orang lain juga. Jadi sebenarnya pertama-tama dimulai dari diri sendiri sih. Lepasin judgement dari diri kamu dulu, dan dari situ kamu juga nggak akan kepikiran nih, oh nih orang mikir kayak gini, ya udah aku aja nggak mikir kayak gini, dan makanya ya udah aku bertindak-tindak aja kayak gitu. Terima kasih, semoga membantu. Aku tahu kakak dari episode salah satu baby kan. Yeay, terima kasih. Oke, ini karena sesinya sudah nggak, waktunya sudah mepet sekali ya. Ini udah mau jam 10. Yang mau tanya boleh nanti langsung lanjut ke community kita atau ke DM aku. Selanjutnya, aku mau umumin tadi tanya gimana order bukunya. Ini sudah officially open pre-order. Jadi join pre-order now, ada kesempatan mendapatkan akses gratis ke acara-acara seru Dream Woman dan community Dream Woman. Ada yang kalau yang beruntung kasih akses 3 bulan gratis. Terus yes, bukunya 99.000, open pre-order 6 sampai 20 Juli. Kalau teman-teman dari workshop ini sangat relate nih, sangat tersentuh nih, ngerasa cocok banget nih, selaras banget nih, ngerasa bisa semakin bertransformasi nih, silahkan pesan di link it Teresia Sharon, aku sharing juga. Kak, punten mau nanya, mau inian, mau apa namanya? Tadi kan aku bilang mau 100 pertanyaan ya. Nanti aku nggak punya IG, so sorry banget, aku nggak punya IG. Nanti aku kirim ke ini aja ya, WhatsApp grup aja kali ya. Jadi nanti kalau yang, sorry kenapa? Boleh. Ya, nanti kalau misalkan ada yang temennya nge-share dari itu di download aja. Maksudnya kayak gitu sih. Takutnya salah persepsi gitu. Bukannya nggak mau ngasih karena nggak punya IG. Maaf. Keren. Aku juga pengen bebas dari IG. Enggak sih, nggak pengen bebas dari IG. Karena dari sosial media aku jadi ketemu kalian semua. Oke. Kak, mau nanya. Yes, boleh. Ini bukunya ada lanjutan bahasan yang tadi, masih penasaran sama lanjutannya. Yang tadi tuh cuma cuplikan doang, udah daging sekali kan. Itu ya seupil dari bukunya, jadi banyak banget. Ada dari cerita aku juga, kisah aku ceritain di setiap awal bab yang relate. Tadi kan ada bab-babnya, ada dream, ada dari diri sendiri, ada dari kepercayaan diri, manifest your dream life, mewujudkan kehidupan impian. Jadi itu tuh dilengkapi dengan cerita pertama, terus ada teori kayak tadi, analogi banyak, terus ada latihan prakteknya juga. Jadi ada pertanyaan kayak tadi juga, kayak assessment tadi, gimana sih bab pertama, gimana cara aku lebih kenal sama diri sendiri. Bab kedua, gimana cara aku bisa membantu untuk reframe the belief nih, gimana kepercayaan aku bisa diulang. Akan ada latihan-latihan pertanyaan, jadi ada kombinasi dari cerita nyata, teori, dan juga
praktek pertanyaan. Dan yang tadi kita baru Oh, bahas 3 bab awal, yes. 3 bab awal, masih ada bab selanjutnya. Ada dari gimana cara kita set boundaries, gimana cara kita berani untuk speak up, gimana cara kita DREAM, manifest, gimana cara kita mewujudkan kehidupan impian kita. Ada law of attraction-nya sedikit juga, 1 bab tentang law of attraction, mewujudkan kehidupan impian kita, menyelaraskan energi. Ada yang berfokus sama wanita itu sendiri, karena ini namanya woman gitu ya. Jadi ada apa sih kekuatan asli kita sebagai perempuan. Sebenarnya itu juga materinya bagus banget. Aku berharap aku bisa menyampaikan di sini, tapi lain kali atau aku bisa sharing di sosial media next. Oke, terus ada bab terakhir itu adalah menjadi wanita dengan pengaruh positif dan juga tujuan. Jadi mirip sama scorecard yang kalian lakuin tadi, itu per babnya ada. Tuh, ada yang mau nanya? oh jadi itu nggak ada kisah-kisah romansnya gitu ya? Nggak ada Oh, spill-spill. ada kisah romansnya Ada? juga. Ya Allah, anak kecil banget, ya Allah, gemes gue. Nanya romans sih. Oke. Wajar ya, wajar. Kan sangat relate dengan perempuan. Aku juga titik awalnya kan dari itu, dari hubungan yang kasihan juga. Jadi Oh ada. iya, nggak sabar. Silakan join pre-order biar kamu dapat akses langsung sebelum official. Oke, terus aku mau mengundang juga mungkin teman-teman yang sedang mencari atau tersentuh pengen mengubah lingkungannya menjadi lebih positif. Silakan join Dream Woman Community. Teman-teman di sini sebagian dari Dream Woman Community. Kita ada, seperti disebutkan juga, ada programnya Weekly Glow Up Challenge. Terus ada remindernya setiap hari nih. Teman-teman setiap pagi ketik afirmasi positif. Terus sharing, aku olahraga, olahraga teman-teman gitu. Jadi remindernya bukan dari aku doang, tapi emang bener-bener membernya semua itu member wanita-wanita yang memang mau bertumbuh, yang kayak nanya-nanya tadi. Jadi amazing. Terus ada Woman Circle itu aku menciptakan ruang untuk perempuan biar mereka berani untuk speak up. Jadi Woman Circle itu dimana kita berlatih mendengarkan secara aktif, gimana cara menjadi pendengar yang baik dan juga berbicara, speak up. Terus setiap akhir bulan kita juga ada journaling bareng, ada belajar bahasa Inggris, kita belajar speak up dalam bahasa Inggris juga, nggak perlu jago, ada yang campur-campur bahasa Indonesia juga, terus ada public speaking kayak tadi, ada networking tentunya sama cewek-cewek yang sangat berkualitas dan high value ini, Dream Woman. Terus ada workshop, webinar, ada acara volunteer dan retreat juga untuk sekarang. Sayangnya baru di daerah Jabodetabek. Doain deh ya biar bisa expand, mengunjungi teman-teman di luar sana. Oke, ini ada komitmen fee-nya karena aku mau wanita yang gabung ke komunitas ini emang wanita yang benar-benar serius nih. Jadi di saat kamu mengeluarkan amount, mengeluarkan biaya, kamu jadi lebih serius nih. Oke, ini ada biaya. Aku jadi bertanggung jawab atas uang yang aku investasikan, karena balik lagi uang itu energi. Jadi aku menginvestasikan ini dibanding kalau misalnya aku bisa kasih akses ini secara free, mungkin wanita-wanita di sini nggak akan berisi wanita-wanita yang benar-benar high value dan benar-benar serius. Jadi ini untuk teman-teman yang emang udah ready, teman-teman yang benar-benar serius dan benar-benar kepengen berubah, kepengen bertransformasi. Kalau misalnya masih ada alasan, ya udah, ada nextnya. Ini kalau misalnya mau join boleh link yang tadi. Kalau nggak apa-apa, nonton YouTube aku. Ada teman-teman yang datang dari YouTube juga. Welcome. Sosial media aku suka sharing-sharing juga di sana. Dan yes, terima kasih.